Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya adalah salah satu peserta kompetisi literasi asuransi 2026 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Jakarta. Adapun tema yang saya ambil yaitu Guru Kuat, Pelajar Paham Dasar Asuransi. Berbicara masalah asuransi, ada kalanya kita mengalami sesuatu hal yang tidak pernah terduga sebelumnya. Di antaranya yaitu kecelakaan saat berkendara, sakit yang tidak terduga, atau harapan yang tidak sesuai dengan rencana. Disinilah asuransi hadir bukan sekedar tekanan atau ancaman yang menakutkan, namun sebagai solusi dan perlindungan. Oleh karena itu, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan pengertian asuransi dan seperti apa ya kira-kira asuransi itu. Pertama, yang harus kita pahami adalah pengertian asuransi. Yang dimaksud dengan asuransi yaitu salah satu mekanisme dari bentuk pengalihan resiko dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayarkan sejumlah premi yang dimana apabila pihak tertanggung mengalami suatu kerugian atau ketidakpastian resiko, maka pihak penanggung akan siap membayar kerugian tersebut kepada pihak tertanggung. Mungkin dari teman-teman masih ada nih yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan tertanggung, apa yang dimaksud dengan penanggung, dan apa ya premi itu. Yang dimaksud dengan tertanggung yaitu pihak nasabah atau individu atau suatu badan tertentu yang membutuhkan suatu perlindungan. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggung adalah sebuah perusahaan yang akan memberikan perlindungan kepada pihak nasabah atau badan tertentu. Sedangkan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Yang kedua yaitu manfaat asuransi. Manfaat asuransi menurut OJK terdapat 8 poin. Yang pertama adalah memberikan rasa aman dan perlindungan sesuai dengan polis asuransi. Yang kedua adalah pendistribusian biaya dan manfaat secara adil. Yang ketiga adalah memberikan kepastian sesuai dengan poin yang pertama yaitu polis asuransi. Yang keempat yaitu sebagai sarana menabung. Sarana menabung di sini yaitu diperuntukkan untuk jenis asuransi tertentu. Yang kelima yaitu instrumen pengalihan resiko. Apabila teman-teman mengalami sebuah resiko tertentu, maka pihak penanggung akan mengganti resiko tersebut. 6 yaitu meningkatkan usaha. Meningkatkan usaha apabila teman-teman berinvestasi kemudian mengalami suatu kerugian atau resiko tertentu, maka pihak penanggung akan siap mengganti rugi sebagian dari resiko tersebut. Yang ketujuh yaitu menjadikan hidup lebih tenang. Apabila di kemudian hari teman-teman berkeluarga, kemudian memiliki seorang anak, teman-teman mengalami kecelakaan yang fatal sehingga mengakibatkan teman-teman menjadi meninggal dunia, teman-teman tidak perlu khawatir terhadap anak kalian karena hal tersebut bisa diasuransikan. Selanjutnya, yang ketiga adalah jenis-jenis asuransi. Jenis asuransi terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Dan yang kedua adalah asuransi umum. Asuransi jiwa ini berhubungan dengan kehidupan teman-teman, meninggal secara mendadak atau hidup yang terlalu lama. Kedua-duanya itu bisa dijadikan sebuah asuransi. Dan yang kedua adalah asuransi umum. Asuransi umum ini berkaitan dengan sebuah benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenisnya seperti aset, pertanian, perkebunan, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai asuransi. Dan yang terakhir yaitu asuransi operasional. Asuransi operasional ini pun terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu asuransi yang berkaitan dengan komersial. Dan yang kedua yaitu asuransi yang berkaitan dengan sosial. Jenis asuransi komersial ini berhubungan dengan sebuah keuntungan perusahaan. Dan yang kedua adalah jenis asuransi sosial yang berhubungan dengan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah. Contohnya adalah asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi kesehatan,
asuransi ketenagakerjaan, dan asuransi pensiun. Sebagai pelajar, cita-cita adalah aset yang paling berharga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, asuransi hadir bukan hanya sebatas perlindungan, melainkan sebagai bahan dari keberanian untuk merencanakan sesuatu yang akan datang. Oleh karena itu, seorang pelajar perlu memahami dan menyiapkan sesuatu yang akan datang mulai sejak saat ini. Karena dengan berasuransi itu bisa menjadikan sebuah keamanan dan perlindungan bagi kalian seorang pelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.